Saudara, ada satu yang Tuhan taruh di hati saya. Sebenarnya saya cukup panjang yang Tuhan taruh. Saya berharap saya bisa menyelesaikan dengan cepat. Saudara, ini adalah masa-masa yang sangat menentukan. Saudara, ini 5 tahun yang sangat menentukan. Saudara mungkin berkata, kenapa 5 tahun? Saudara, kalau saudara tahu, setelah pandemik, saudara, ini masih ada 5 tahun transisi. Tetapi kita juga tahu, saudara, ada perang di Ukraine. Tolong PowerPoint-nya mulai dipasang. Saudara, dan kita sedang menghadapi sebuah masa krisis. Ya, 5 tahun yang menentukan. Apakah kita naik atau turun? Ya. Saudara, apakah kita akan menjadi besar atau hancur? Dan saya berdoa kita semua sadar, ini 5 tahun menentukan masa yang baru. Dan gerejalah, anak-anak Tuhan, saudara, yayasan Kristen, siapapun saudara berdiri di tempat saudara masing-masing, saudara itu yang menentukan. Dan saya berdoa kita semua mengerti masa yang menentukan. Mari kita lihat dengan cepat, saudara ya. Saudara, yang pertama krisis pangan dan ekonomi. Next. Saudara, saudara lihat, ini bahkan Bapak Jokowi berkata, saudara, bahwa kita menghadapi ini. Dan beliau berkata, kalau ada lahan dimanapun, di rumah dimanapun, tolong ditanemin. Ya, kenapa beberapa negara, saudara jangan dipikir, saudara cuma Indonesia. No, Indonesia ini paling baik, saudara. 66 negara sudah krisis. Saudara, Sri Lanka sudah membuang semua mobil. Sudah 2 bulan, saudara, Sri Lanka, saudara, tidak ada minyak sama sekali. Saudara, Amerika Serikat, saudara, UK, saudara, bahan pokok sudah naik 10 kali lipat. Sehingga mereka harus makan dari makanan yang mereka tanam di kebun. Jadi ini melanda dunia. Saudara, next. Ancaman pandemik babak 2. Saudara, Luhut berkata, kalau tidak ya dengan doa dan anugerah Tuhan, Juli kita bisa masuk lockdown. Karena ada pandemik babak kedua. Bicara soal krisis pangan, seluruh dunia sedang menghadapi PMK, yaitu penyakit, saudara, mulut kaki, mulut kuku dari sapi. Dan saudara, sapi seluruh dunia terkena, saudara. Dan itu kerugiannya miliar, saudara. Bayangkan satu sapi itu 70 juta. Satu sapi. Saudara, satu peternakan itu minimal yang kecil itu 1000. Saudara, dan kalau kena, saudara bisa bayangin 1000 kali 70 juta. Saudara, berapa? Ya, ini semua kondisi. Ya, saudara, dan itu pandemik, saudara. Sampai Jokowi bilang PMK ini seperti COVID yang hari ini melanda dunia. Ya, kemudian saudara harus tahu bencana makin intens. Saudara, kalau saudara baca, saudara, bencana itu menaik 100 kali lipat. Saudara, dan Surabaya, saya tidak menakuti, saudara, mulai dari Mekjen Sungkono, saudara, sampai saudara ke daerah Jawa Timur, daerah dekat ke Madura, saudara, itu di bawah ada belahan yang namanya sesar. Ya, saudara, kita tahu yang namanya sesar ya. Kalau orang disesar untuk melahirkan anak, saudara, dan itu ada sesar, saudara, di bawah belahan di dalam, saudara, yang menurut perhitungan bisa kapan saja pecah. Dan kalau itu pecah, saudara, Surabaya habis. Sekali lagi, ini kondisi. Ya, ini kondisi. Bukankah Malang berkali-kali kena? Saudara, ini kondisi. Dan saudara berkata, apa yang kita bisa buat? Doa. Karena doa menahan segala sesuatu. Saudara, tidak ada manusia tidak bisa buat apa-apa. Saudara, kita paling pol bisa nanem ya di mana yang kita ada. Tapi semuanya ini perang nuklir. Saudara tahu bicara soal perang nuklir. Saudara, zaman Hiroshima Nagasaki, saudara, dunia, seluruh dunia loh cuma punya 2 bom. Satu bomnya, saudara, itu cuma 40 megakilo. Saudara, hari ini seluruh dunia yang tercatat, yang ngaku, saudara, yang ngaku 7.000.
yang ngaku. Yang nggak ngaku nggak tahu berapa. Tapi yang ngaku 7.000. Dan satu bomnya, kalau dulu satu bomnya 40, sekarang satu bomnya 700 mega kilo. Jadi kalau Alkitab berkata one day akan ada api dari langit yang menyebabkan sepertiga dari bumi ini mati, itu adalah nuklir. Jadi saya berkata, kita ada di depan itu. Saudara, Rusia sudah mengancam, ya, tapi Amerika juga mengancam. Saudara, misalnya sudah bilang gini, kita ini jauh, tidak bisa gini, saudara. Kita ini di tengah-tengah. Kalau Rusia kirim, jadi sebelum nyampe Amerika pasti balas. Nah, kalau saudara jatuhnya kira-kira di mana? Yang di tengah-tengah iki loh. Saudara bisa ngerti kan maksud saya? Jadi kita tidak bisa berkata itu jauh. Loh, nasib kita itu di tengah-tengah. Saudara, dan ini satu aja mulai, semua akan ikut mencat. Untuk apa? Menjaga tidak masuk ke daerah mereka. Dan kita nggak bisa ikut mencat. Karena apa? Indonesia tidak punya, saudara. Jadi kita nggak bisa ikutan mencat, saudara ya. Nah, saudara, persoalannya kalau yang nggak mencat ini, nah bomnya jatuhnya justru di situ, saudara. Jadi saya berkata, ayo kita tahu keadaan zaman, tapi bukan buat takut, saudara, tapi buat kita berjaga-jaga. Amin. Saudara, dan inilah tugas kita masa yang baru. Saudara menduduki kota, saudara menjadi penjaga bangsa. Saudara, dan saya ambil dari Joel, tetapi dari terjemahan yang berbeda-beda. Saudara, kita tahu bahwa Alkitab Ibrani itu sangat ajaib. Satu kata itu ada 7 arti. Nah, saudara, sehingga kenapa butuh terjemahan banyak? Ada Indonesia, ada The Message, ada The Passion. Karena satu kata punya 7 arti. Dan kita bisa memilih yang banyak, saudara, arti yang mana. Dan saya coba gabungkan dari beberapa, sehingga kita semua bisa belajar. Saudara yang butuh PowerPoint-nya, saudara tidak usah foto karena ini punya Tuhan, bukan punya saya. Saudara bisa minta di belakang, ya. Saudara bisa minta, saudara bisa dapat full, bahkan yang belum saya khotbahkan. Kenapa? Saya sangat bahagia kalau kita menangkap sama-sama semua rahasia dan kehendak Tuhan atas kota kita. Saudara, ini bukan buat saya, buat saudara, tapi ini buat semua orang yang mau mendengar, ya. Saudara, yang pertama Yoel 2 ayat 7, ya. Mari kita baca bersama-sama dengan suara keras. Saudara baca saja. Kita percaya inilah tugas kita semuanya. 3, 2, 1. Pasukan terdahsyat melakukan apa yang diperintahkan, sangat disiplin, berketetapan. Seperti pahlawan mereka berlari, menyerang dan mendaki tembok. Seperti pejuang mereka berbaris lurus ke depan, tidak keluar dari jalur Tuhan. Saudara, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saya cuma mau bahas satu saja, tidak keluar dari jalur Tuhan. Saudara, betapa mudahnya kita ini keluar dari jalur Tuhan. Saudara, seringkali tanpa sadar, ya, kita dengan mudah keluar. Saya ingat hari itu, saudara, ada orang yang menawarkan saya bantuan. Saudara, saya melayani, saya bukan gembala sidang, tapi saya melayani di sebuah yayasan. Yayasan untuk orang miskin, sekolah, saudara, kemudian panti asuhan, ya. Saudara, saya juga Tuhan percayakan ada STT. Dan kalau saudara yang tidak punya S1 dan saudara sudah lulusan SMA, hamba Tuhan, saudara butuh S1, saudara bisa mendaftar ke Pak Hendrik nanti. Kenapa? Beberapa tahun ke depan, ya, saudara kita yang tidak ada S1 dalam STH atau SPD tidak akan boleh mengembalakan lagi. Peraturan pemerintah sudah disusun, tinggal diketok, saudara. Ya, jadi untuk mengembalakan harus pada bidangnya. Jadi saudara harus S1, SPD atau STH. Untuk itulah kami memfasilitasi. Jadi kalau saudara yang hamba Tuhan dan saudara bilang, Bu, saya
nggak punya nih S1, ya, saudara bisa daftar. Saudara seberapa saudara bisa membayar. Kalau saudara nggak mampu, nggak apa-apa, kami bantu. Asal belajar beneran ya, online saudara. Jadi jangan takut, semua bahan dikirim online. Cuma banyak pendeta itu nakal saudara. Saudara dikirim online nggak dibuka dan nggak belajar. Saudara dan nggak buat tugas, tapi minta S1. Nah ini saya nggak bisa bantu. Kenapa? Karena semua nilai saudara itu langsung ke Departemen Pendidikan. Jadi bukan saya yang memberi nilai, Departemen Pendidikan saudara. Saudara jadi kalau nggak buat tugas ya nggak bisa dapat S1 saudara ya. Tapi kalau saudara mau, saudara bilang ini, Bu nanti kalau nggak bisa, nggak apa-apa, kalau salah-salah kami betulin. Nah ya, tenang aja, nanti kami betulin, asal buat tugas. Karena banyak sekali yang tidak buat tugas. Dan kami, saudara akan bantu supaya saudara S1. Ya, kalau saudara berkata, Bu saya sudah S1 pengen S2, kami juga bisa bantu. Saudara bilang, buat apa Bu gunanya? Saudara ke siapa tahu saudara nanti dipercayakan untuk buat sekolah, ya, atau saudara dipercayakan untuk saudara ya ngajar. Saudara ini data ya, seluruh Surabaya atau seluruh kota-kota, saudara yang punya guru Kristen buat sekolah negeri itu cuma 30%. Jadi akibatnya ada sangat banyak sekolah negeri yang tidak punya guru Kristen. Nah, untuk saudara bisa ngajar, saudara butuh S1 kalau tingkat SD dan SMP. Tapi saudara butuh S2 untuk tingkat SMA dan sekolah tinggi. Karena itu kalau saudara bilang, saya mau Bu S2, dan saudara sudah ada S1, silakan hubungi kami. Ya, kami sekali lagi memfasilitasi. Tujuannya adalah seluruh Indonesia harus penuh kemuliaan Tuhan. Gak penting gelar di depan kita, tapi itu jadi istilah saya ya, pembuka pintu untuk kita bisa tembusi semua tempat. Saudara bisa tembusi sekolah-sekolah, saudara bisa tembusi gereja-gereja, saudara bisa tembusi saudara penjara-penjara. Saudara, salah satu favorit saya itu ngajar di penjara. Saudara, dan saya juga orang yang malas sekolah sebenarnya, ya. Tapi saya terpaksa ambil sampai doktor karena saya mau tembusi semua tempat. Saudara, jadi saya berhak buat ngajar dimanapun. Saya bilang, penjara mana yang tidak ada kebaktian, penjara mana yang tidak ada sekolahnya. Karena sekarang itu penjara diharapkan punya sekolah, saudara, di dalam penjara, supaya orang tidak nganggur di penjara tetapi dapat titel. Saya bilang, penjara mana tidak ada sekolahnya, saya masukin, saya ngajar. Dan kalau ngajar di penjara tuh enak saudara. Kalau ngajar di sini 2 jam pasti saudara capek. Tapi kalau di penjara mereka malas kalau balik ke sel kan. Nah, ya, jadi mereka maunya sepanjang dan selama-lamanya saudara. Setiap kali saya 2 jam berhenti, mereka bilang terus Bu, terus Bu. Udah gitu mereka titip lagi, Bu lain kali kalau datang bawa permen ya, Bu nanti datang bawa kue ya. Ya, jadi sembari ngajar sembari bagi-bagi kue ya, bagi-bagi makanan. Kan makanan penjara nggak enak saudara. Jadi mereka bilang bawain ayam panggang Bu, bawain ini. Ya ampun ya. Tapi buat saya itu kebahagiaan. Ya, melihat antusias mereka, saudara. Saya bilang, saya kadang-kadang guyon. Kalau saya mesti khotbah di gereja, saya bilang gini, aduh lihat muka kalian tuh, gitu ya. Kenapa? Bukan di sini ya, di luar. Karena 1 jam mukanya udah lapar nih, itu istilahnya, saudara ya. Tapi kalau di penjara 2 jam nggak boleh berhenti, saudara. 4 jam kaki udah pegel. Mereka bilang gini, terus Bu, terus. Daripada kami balik sel, katanya ya. Di sel nggak ada AC, di sel nggak enak banget saudara. Sedangkan di ruangan pertemuan penjara kan ber-AC. Saudara, kita makan, kita muji, kita nyembah. Nah, saya berharap bukan cuma saya yang melakukan itu, tapi setiap saudara bisa masuki penjara-penjara saudara di seluruh Jawa Timur, dan biar semua mendengar Injil. Amin. Saudara, dan itu enak banget buat nginjil. Mereka itu ada yang Hindu, Buddha, agama seberang. Cuma supaya keluar dari sel, alasannya apa? Ikut sekolah.
Bukan karena mereka mau ikut sekolah beneran sebenarnya saudara ya. Saudara cuma karena mereka pengen keluar dari sel, pengen makan bareng saudara ya, karena kami sediakan makan siang. Saudara, dan ujungnya apa? Hampir setiap bulan kami membaptis. Hampir setiap bulan. Karena itu saya mau berkata, ayo Bapak Ibu, tembusi. Ya saudara nggak bisa tembusi penjara kalau saudara nggak punya titel saudara. Itu cuma kunci untuk saudara tembusi segala tempat. Amin. Nah sekali lagi balik saudara ya, bagaimana keluar dari jalur. Saudara, hari itu saudara, Tuhan kasih visi. Tuhan bilang bikin sekolah nak, tapi sekolah buat 3 kategori. Yang bodoh, yang miskin, dan yang kurang ajar. Nah ini kan susah saudara ya. Saudara kalau miskin ya, tapi pinter, banyak yang mau beasiswa, betul nggak? Kalau bodoh tapi kaya, banyak yang mau nggak? Banyak. Asal ada duitnya, kenapa tidak saudara? Tapi kalau 3 ini jadi 1, wah nasib tak tertolong saudara. Sudah bodoh, miskin, kurang ajar, tidak tertolong. Dan Tuhan bilang, aku tidak mau kamu bikin sekolah ya untuk yang pintar, yang kaya, tidak. Bikin sekolah untuk yang nasibnya tidak tertolong ya, istilahnya terminal terakhir ya. Saudara, dan Tuhan bilang bikin itu nak. Saudara, dan saya bikin sekolah yang seperti itu. Saudara percayalah, guru-gurunya spesial, orang-orang pahlawan-pahlawan sejati. Sebelum masuk saya bilang, Bu, Ibu tahu ya kondisi sekolah ini. Dan mereka selalu dengan air mata berkata, karena Tuhan. Ini supaya saudara mengerti bayangannya. Hari itu saya buat retret guru-guru saya. Dan saya sediakan kenang-kenangan. Saudara 50 biji. Saya bilang guru saya banyak karena dari TK sampai S2. Saya bilang, di sini tolong siapa yang pernah dapat kekerasan fisik, diludahi, dijambak, ditampar oleh murid, diancam pisau, tolong maju ke depan. Saudara, gurunya ada 200 sekian. Saya pikir saya siapin 50 kan udah banyak ya saudara ya. Saya pikir nggak mungkin lah sampai lebih dari 50. Saya syok saudara, yang maju 100 lebih. Saya sampai hah. Terus saya tanya satu, Bu, diapain? Dia bilang hari itu saya kasih murid saya nilai 4. Padahal harusnya dapatnya 1. Begitu dia dapat nilai 4, saya langsung ditodong pisau. Dan langsung dibilang kasih saya nilai 7 atau saya bunuh. Yang satu lagi, saya kasih PR Bu, karena dia nggak bisa, saya ditampar. Jadi sudah bisa tahu mengerikannya. Tapi hari ini anak-anak yang mengerikan itu berubah dan jadi anak-anak yang luar biasa. Ada satu kesaksian yang saya nggak pernah lupa. Saudara, hari itu di dalam kebaktian, jadi setiap pagi di sekolah kami ada yang namanya devotion. Saudara, di tengah devotion ada anak satu keluar dengan sangat marah. Saudara, dan saya datangi, saya bilang apa? Kenapa kamu keluar? Dan dia bilang begini, saya dijebak. Ibu saya bilang, ya ini sekolah bagus, tapi ini sekolah gila. Nah, gitu. Saya bilang, kenapa sekolah gila? Semuanya ngomong bahasa aneh, maksudnya bahasa roh saudara. Karena kami ada bahasa roh saudara di devotion. Dia bilang begini, sekolah gila. Terus saya bilang, oke, saya mau keluar dari sekolah ini. Saya bilang, oke, saya telepon dulu orang tuamu. Teleponlah saya, mamahnya, saya speaker, mamahnya ngomong begini, dengar ya, kamu sudah dikeluarin dari 3 sekolah, cuma sekolah itu yang mau terima kamu, kata mamanya. Jadi mau sekolah gila, lu duduk di situ karena nggak ada sekolah lain yang mau terima kamu. Terus saya bilang, kamu denger ya? Saya bilang, jadi kamu nggak bisa keluar dari sekolah ini. Saudara, akhirnya saya tanya kondisi anak ini. Saudara, anak ini umur 5 tahun. Saudara, sudah nakal sekali, sampai kucing dibunuh. 5 tahun. Saudara, kemudian anak ini memang rada ada
ADHD, jadi hiperaktif. Saudara, kemudian SD sudah berzina. Saudara, dia kemudian sudah ngerokok. Saudara, dia juga sudah narkoba. Dan anak seperti itu dimasukkanlah ke tempat kami, SMP, saudara. Saudara, dan singkat cerita, saya percepat kesaksian saya. Anak itu di tempat kami, tiba-tiba suatu pagi, saudara, ada 3 angkot di depan rumah saya jam 8 pagi. Wah, pembantu saya panik, ngomong gini, "Bu, rumah kita diserbu," katanya. Ada 3 angkot, semua orang mengerikan turun di depan rumah kita. Saya keluar, saya bilang, "Ada apa?" Terus dia bilang, "Bu, maaf Bu, kami mau masuk." Saudara, itu 3 angkot, ternyata semua keluarga dari anak ini. Pantas anak ini kayak begitu, ternyata keluarganya memang preman, Batak yang mengerikan, rentenir, saudara ya, tukang pukul. Jadi wah, seru lah. Terus dia cerita, "Kami kesini cuma mau ketemu ibu dan mau bilang terima kasih." Dia bilang, anak yang dititipkan ini, saudara, kelas 2 tahun setelah dia dititipkan di tempat sekolah kami, saudara, satu pagi anak ini bangunin semua keluarganya yang haleluya ini. "Bangun, masa kita orang Batak tidak ke gereja?" Katanya ya. Terus mereka kaget. "Bukannya biasanya lu juga tidur siang?" Dia bilang, "Enggak, sekarang hidup saya buat Tuhan." Syok semua. Terus karena anak ini preman, saudara, papa mamanya bangun dengan teler, omnya bangun ngerokok, dicabut rokoknya, diinjak. "Jangan rusak rumah Tuhan." Semua bingung. Terus kemudian anak ini gini, "Duduk semua, saya main gitar." Main gitar anaknya. Dia main gitar, dia nyembah, dia khotbah, saudara. Tapi kan ini keponakan sendiri, dan mereka tahu betapa kacaunya. Dibantu jelas dengan Roh Kudus, mereka semua nangis. Singkat cerita, mereka semua bertobat karena si berandal ini, saudara. Dan mereka datang ke tempat saya. Waktu itu anak itu lulus kelas 3 SMA. Dan lebih dahsyat lagi, dia diterima di ITB. Dan hari ini anak itu sudah lulus, saudara. Kita punya Tuhan yang ajaib. Dan kesaksian itu tidak cuma satu, tapi ribuan. Tapi saya pernah mau keluar dari jalur. Hari itu, saudara, anak-anak itu semua bermasalah. Ada yang ngelemparin, saudara, gurunya dengan batu. Ada yang pecahin kaca. Dan mereka bahkan tidak punya uang untuk membayar. Tapi mereka sangat-sangat jahat. Saudara, saya terlibat hutang untuk membangun hari itu 3M. Saudara, dari tengah seperti itu ada seorang datang, konglomerat, nama tidak usah saya sebut. Dan dia bilang begini, "Bu, saya tutup." Dan waktu itu sekolah belum jadi. "Saya bangunkan sampai jadi. Saya tutup semuanya." Dia bilang, tapi dengan satu syarat. Sekolah ini harus berubah. Dari sekolah buat orang miskin dan orang kurang ajar. Kasih tempat mereka cuma 10% saja. Dan kita jadikan sekolah terbaik, sekolah termahal. Saudara, hari itu waktu dia kasih cek permulaan 6 miliar, saya hampir keluar, saudara. Hari itu saya hampir berkata, "Tuhan, saya pilih jalan ini aja." Tapi saya bersyukur. Saya gak berani, bukan gak pengen. Saya gak berani karena saya tahu ada panggilan Tuhan. Dan panggilan Tuhan buat saya bukan berarti bikin sekolah yang baik itu salah. Tapi saya tahu saya tidak dipanggil untuk sekolah yang baik, sekolah yang pintar, untuk sekolah anak-anak orang kaya. Saya tahu destiny saya untuk mereka yang berontak, mereka yang miskin, yang kurang ajar.
Dan saya gak berani keluar dari jalur saya. Saya bilang, Pak, tolong berikan saya waktu untuk mikir. Saudara, dan setelah seminggu saya tolak, saya telepon. Saya bilang, saya gak berani, Pak. Saya gak berani. Biarkan saya ada di jalur Tuhan. Walaupun mungkin saya terlibat hutang, pelan-pelan menyelesaikan. Dan saya bersyukur saya tetap ada di jalur. Hari ini Tuhan selesaikan semua, tidak ada hutang. Hari ini sudah 20 tahun lebih sekolah ini ada. Dan melahirkan ribuan anak-anak yang dipulihkan. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi. Saya tahu banyak sekali gembala yang tidak, saudara sudah tidak kuat. Mungkin menghadapi kemiskinan, mungkin menghadapi pemberontakan, mungkin menghadapi saudara ya tekanan saudara di daerah saudara. Tapi saya mau berkata hari ini, dimanapun Tuhan tempatkan, jangan keluar, jangan keluar. Karena dimana di destiny kita itu yang terbaik. Percayalah bahwa itu adalah tempat yang dimana Tuhan akan buat mujizat. Saya percaya tidak ada tempat dimana anugerah, kasih, kekuatan, lawatan, dan mujizat lebih banyak daripada di tempat, di jalur yang Tuhan tetapkan. Biar setiap kita, mungkin ada yang dipanggil sebagai pendoa, ada yang dipanggil untuk ada di desa, ada yang dipanggil mungkin saudara ada di daerah paling sulit. Saya ketemu dengan seorang, saya cuma bisa menangis. Dan saya bilang, yang saya alamin gak seberapa. Saudara, saya ketemu dengan saudara, dia ada di Papua. Dan dia 7 kali kena malaria. Saudara, saya juga pernah kena malaria 1 kali. Dan buat saya itu 1 kali aja udah setengah mati, saudara. Kalau saudara yang pernah kena malaria dengan parah, saudara tahu COVID gak ada apa-apanya, saudara. Saudara, karena malaria yang parah itu, saudara, kepala saudara itu goyang sedikit aja, sakitnya itu seluruh badan, saudara. Belum panasnya, saudara, belum saudara ya, mah saudara itu kayak dipelintir, saudara. Jadi pada waktu COVID saya rada kurang takut, gitu ya, saudara ya, karena saya udah pernah kena malaria, saudara. Jadi saya tahu persis lah. Nah, bayangin ini 7 kali, saya cuma 1 kali. Saudara, dan 1 kali itu efeknya udah mengerikan, saudara. Saudara, kalau sudah pernah kena malaria yang parah seperti saya, saudara, itu sembuhnya gak pernah bisa benar-benar sembuh. Sejujurnya saya 10 tahun baru gejalanya hilang, saudara. Karena dokter memang bilang malaria itu tidak bisa hilang, tetap ada di plasma, tetap ada di darah kita. Jadi setiap kali kondisi badan kita drop, dia akan kambuh lagi. Saudara, bayangkan saya, saudara ya, 10 tahun 1 kali kena. Saudara, dia 7 kali. Saudara, dan bukan cuma itu saja, dia berkali-kali ada di antara perang suku. Dia tunjukkan lukanya. Saudara, di sini kena parang, ada di sini kena parang. Dan saya cuma bisa menangis. Saya bilang begini, Pak, yang Bapak alami mungkin 10 kali lebih berat dari yang saya alami. Saudara, dia kalau jalan untuk menginjil harus 3 hari 3 malam. Saudara, dia rata-rata tinggal di hutan dan tidak ada listrik, tidak ada makanan, cuma buah-buahan hutan. Saudara, tapi dia peluk saya dan dia bilang, Bu, mujizat kita adalah di jalur kita masing-masing. Seperti saya dapat mujizat, kesembuhan, parang tidak mematikan saya. Dan saya dapat kekuatan. Dia bilang saya bisa jalan 3 hari 3 malam tanpa makan. Saya tahu ada mujizat buat jalan ibu. Saya bilang iya Pak, saya tiap hari lihat mujizat. Saya butuh ratusan juta sampai M tiap bulan. Dan saya lihat mujizat. Dia berkata, jangan keluar dari jalur Tuhan. Karena
Karena mujizat ada di jalur Tuhan, berapapun harganya. Saudara, yang kedua, mari kita baca ya, Yoel 2 ayat 8. Ya, 1 kita baca sama-sama dengan suara keras. 1, 2, 3. Mereka bersatu melakukan destininya. Masing-masing mengerti tugasnya dan melakukannya. Menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus, tidak terhentikan. Tidak gentar, tidak kenal takut, teguh dan tak terkalahkan. Saudara, saya mau ambil kata-kata mereka bersatu melakukan destininya. Tidak ada satu orang pun yang sanggup melakukan semuanya sendiri. Karena itulah kita ada di tempat ini. Sebuah kerinduan Tuhan. Bahkan Yesus berkata di Yohanes 17, itu doa terakhirnya. Dia berkata, Tuhan, buat mereka bersatu supaya dunia tahu. Saudara, bersatu itu bukan seragam. Saudara tidak perlu jadi seperti saya, dan saya nggak mungkin bisa seperti saudara. Ya, saya dengar suara tadi Pak Gembala aja, saya suka banget. Seandainya saya bisa nyanyi seperti itu, percayalah saudara, saya ini nggak bisa nyanyi, saudara. Suara saya ngepas banget, serak-serak becek, bukan serak-serak basah, saudara. Ya. Karena setiap kita harus berdiri pada destiny masing-masing. Bersatu itu adalah membiarkan perbedaan mengayakkan kita, membuat kita lebih kaya dan saling melengkapi. Saudara, dan jangan biarkan perbedaan memisahkan kita. Saudara, bersatu adalah mengaktifkan setiap karunia supaya setiap kita bisa saling menopang. Saudara, Pak Hendrik ini jago banget lobbying. Saudara, dia bisa berjam-jam lobbying sama banyak orang. Sebaliknya saya ini hit and run, saudara ya. Saya kemana langsung pergi lagi, kemana pergi lagi, saudara ya. Saya ini bukan orang yang bisa ngobrol banyak. Saya masih ingat hari itu saya ketemu dengan menteri, diajak ketemu dengan menteri, saudara, dan kemudian menterinya tanya, Ibu, ada yang mau disampaikan? Saya langsung aja ngomong. Nah, karena dia menteri, saudara ya, sosial, saya bilang begini, bagaimana ya pas COVID ya, saya bilang bantuan aja dikorupsi. Bantuan 50.000 sebenarnya pada waktu COVID itu buat semua orang miskin. Ada bantuan per bulan itu 50.000 isi sembako, saudara. Saya bilang bagaimana mungkin bantuan aja dikorupsi, rakyat cuma terima 20.000. Saudara, saya ditendang sama temen yang ngajak saya. Sama menteri jangan ngomong begitu, katanya. Itu bikin malu, katanya. Di dalam kayak begini kamu senyum-senyum aja bilang terima kasih. Oh, kata saya ya. Saya pikir kalau ketemu menteri boleh menyampaikan apa adanya, saudara. Dan habis itu saya digusur keluar, saudara. Temen yang ngajak saya, pendeta lain yang ngajak saya bilang begini, kamu pulang aja, kamu bikin suasana gak enak. Saya bilang, aduh sorry, salah. Ya udah, saya pulang. Saya bukan orang yang bisa lobbying. Nah, saya bersyukur ada pendeta-pendeta, ada orang-orang yang bisa lobbying dengan baik. Ya. Saudara, biarlah kita semua ada pada tempat masing-masing. Amin. Mari bersatu, saudara. Saudara, tidak mungkin saya jaga Indonesia. Tidak mungkin saya, saudara, berdiri atas Indonesia sendiri. Kita semua harus berdiri pada tempat kita masing-masing. Dan itu yang membuat kita akan lihat Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, mari bersatu. Jangan sampai dunia dengar lagi kita bilang sesat satu sama lain, kita sikut satu sama lain, ya, kita rebutan uang. Nih salah satu, saudara, bikin malu saya. Maafkan saya kalau saya kasar. Saudara dengar Boti, bantuan untuk hamba-hamba Tuhan dari Bapak Anies. Saya bersyukur saya tidak di Jakarta, saya di Bekasi, jadi nggak dapat pasti, saudara ya. Saudara, nah yang di Jakarta dia keluarkan 46 M. Dan saudara, gereja berantem gara-gara itu.
Karena 46M gak ada buktinya, saudara. Semua berkata gini, saya nggak terima, saya cuma terima sedikit. Mereka bahkan tidak tahu uang itu di mana dan berapa yang benar-benar keluar. Dan semua saling curiga. Hanya gara-gara satu tulisan, 46 miliar dikeluarkan untuk bantuan pendeta. Saudara tanya, ibu tahu? Yang ada yang tahu. Tidak ada satupun yang tahu sebenarnya berapa dan keluar ke mana. Tapi kenapa kita mesti berantem? Kenapa kita mesti saling sikut? Kenapa kita mesti saling tuduh? Ya sudahlah, yang terima bersyukur anugerah Tuhan. Yang tidak terima bersyukur, karena berarti kita harus jalan dengan iman. Betul kan? Terus kenapa mesti diberantemin? Saudara, saya berdoa biarlah kita menjawab Tuhan. Setidaknya dengan berkata, Tuhan, aku mau mengasihi saudaraku, aku mau mendukung saudaraku. Karena itu saya berkata, saya tidak peduli saudara dari denominasi apa. Saudara pegang, ya kan ada satu yang megang tidak boleh pakai kata Allah. Satu saudara pakai kata Yahweh. Kalau saudara tanya ibu bagaimana, dua-duanya pakai Yahweh, oke, ya. Pakai Allah, oke. Saudara bilang kenapa begitu? Lah, saya aja punya panggilan banyak. Saudara, beberapa orang panggil saya bos, ya. Beberapa panggil saya oma sampai merasa udah tua. Ya memang saya juga udah punya cucu. Saudara, beberapa panggil saya mami, beberapa panggil saya nama Iin, beberapa panggil nama Panglima. Saya noleh tuh. Saya noleh. Tapi, dan bahkan ya saudara ya, 70% yang bikin brosur saya salah nama. Loh, nama saya itu bukan Iin saudara. Nama saya itu Indriati Cipto. Dan tidak pakai C ya, pakai TJ. Pak Hendrik aja sering salah saudara. Ya apakah gara-gara dia salah, ya saya marah? Ya enggak lah, ya. Jadi saya berkata, oke lah, jangan biarkan apapun memisahkan kita. Amin. Jangan biarkan apapun. Saudara, mari bersatu. Hanya itulah kemuliaan Tuhan akan menyerbu bumi. Saudara, yang ketiga, mari ya kita baca bersama-sama Yoel 2 ayat 9. 3, 2, 1. Menduduki kota, menghancurkan tembok musuh, terus berjuang, memasuki rumah-rumah, melalui jendela-jendela, membawa berita keselamatan. Saudara, waktu kita tidak banyak. Dengan cara apapun, ini waktunya keselamatan harus sampai ke setiap orang. Ini tugas, saudara. Kalau kita mau memasuki masa baru, nih, sampai jendela-jendela. Saudara, artinya apa? Saudara, saya selalu semua anak, saudara, saya bilang begini, kamu ada tinggal di Bantar Gebang. Bantar Gebang itu tempat sampah. Saudara, kalau saudara masuk ke gunung sampahnya segini, saudara, gunungnya benar-benar tinggi. Saudara masuk langsung plus segini. Tapi apakah berita Tuhan tidak masuk ke sana? Harus. Pada waktu COVID, saudara, buat saya itu kesempatan. Saudara yang dimasukkan ke rumah sakit jauh lebih sedikit dari mereka yang di rumah-rumah. Dan hari itulah kesempatan kami. Selama 2 tahun kami tembusi rumah demi rumah, lebih dari 25.000 rumah. Kami doakan, kami mandikan, kami cek saturasi, kami bagi obat. Sekali lagi, mari ambil setiap kesempatan untuk memberitakan Injil. Saudara, dan pada waktu COVID itu buat saya tuayan. Kalau orang udah kena COVID ya, diajak doa apapun, amin. Saya bilang, Bapak mau terima Yesus, amin. Nah, ya, Bapak mau didoakan, pasti ya. Saudara, itu masa paling enak. Saudara, saya punya ribuan kesaksian.
Ada satu orang bapak, saudara, dia waktu kami datang itu pingsan di dalam rumah. Jadi dia isolasi mandiri, tetapi saudara dia pingsan di dalam rumah. Kemudian tetangganya yang ketakutan bilang begini, Bu, telepon ke kami dan bilang, Bu, tetangga saya ini biasanya masih keluar ambil makanan. Ini makanan di depan pintu, tetapi tidak ada yang keluar. Tolong Bu, dia kena COVID, kami tidak ada yang berani masuk. Saya bilang oke. Di Bekasi dan sekitarnya semua sudah tahu. Pokoknya yang nggak berani, kami berani, saudara ya. Saudara, dan yang melakukan bukan cuma saya, tapi ribuan anak. Saudara, saya bersyukur saya punya pasukan militan yang berkata, kami tahu ya, kami ada untuk masa seperti ini, untuk memasuki rumah demi rumah, jendela demi jendela, artinya kesempatan demi kesempatan untuk memberitakan Injil. Saudara, itu anak-anak yang kecil-kecil mulai dari umur 12 sampai, saudara ya, mereka oma-oma, ajaib saudara. Saya punya oma 70 tahun. Saudara, ikut dari rumah ke rumah, saudara besukin orang COVID. Dan setiap kali ditanya gini, Oma, kan umur 60 tidak boleh keluar rumah. Dia bilang gini, siapa bilang? Justru saya keluar rumah, saya makin sehat setiap hari. Saudara, wah, pokoknya saya punya banyak kesaksian. Tapi ini kembali kepada bapak itu. Saudara, dan kami dobrak, ternyata dia pingsan. Kemudian kami langsung mandikan, bersihin, kami bangunkan, kami mandiin dengan air panas, saudara. Terus kami suapin, kami bawa keluar, kami gotong supaya di udara terbuka, supaya kena sinar matahari, saudara. Karena dia sudah seminggu lebih tidak keluar, tidak kena sinar matahari, saudara. Dan kami bilang, Pak, mau berdoa. Bapak ini gak bisa ngomong, nangis terus. Agama lain. Dan saya tanya, kenapa nangis terus? Dia bilang, anak saya sendiri nyentuh saya aja gak mau. Bagaimana ini orang lain mau menggendong saya, memandikan saya, dan mau menyuapi saya. Saudara, dan waktu kami ajak terima Yesus, dia bilang, pasti saya terima Yesus. Karena gak mungkin ada orang melakukan ini kalau tidak ada kasih yang luar biasa. Saudara, dan bapak ini sembuh total. Saudara, hanya saudara ya, kami doakan satu kali, kami kasih obat sederhana, saudara, bapak ini sembuh total. Sekali lagi, ini masa kita. Saya tidak tahu di depan apa yang terjadi, tapi adalah tugas kita memasuki pintu demi pintu, jendela demi jendela, untuk memberitakan Injil. Siapapun kita, saudara, jangan biarkan kita dihentikan oleh keadaan. Injil harus diberitakan. Saudara harus datang ke tempat, saudara, di mana ada bencana, di mana ada kebakaran, di mana mungkin ada orang mati, di mana ada kecelakaan yang pertama kalau di dekat saudara. Karena itu tugas kita, membawa keselamatan. Saudara, kasih tidak pernah gagal. Kasih tidak pernah gagal. Saudara, selama pandemik saya cuma melihat yang namanya kasih. Ada satu orang menghubungi saya lewat sosmed. Dia bilang gini, saya Islam, tapi saya minta tolong sama ibu, datengin ibu saya, karena saya terjebak di Kalimantan dan saya tidak bisa pulang. Saudara, kami datangin ibunya, dan ibunya tidak ada makanan sama sekali. Saudara, karena ibunya itu stroke, jadi tidak bisa jalan jauh. Dan biasanya ini anak yang selalu beliin makanan, ngerawat ibunya, dan itu terjebak di Kalimantan. Tidak ada pesawat, tidak ada penerbangan. Saudara, waktu kami bawakan makanan, kami bawakan semuanya, ibunya ini teriak-teriak ke tetangga. Dia ngomong begini, ada malaikat datang, ada malaikat datang. Saudara, tetangga bingung kan, saudara, datang semua. Terus kemudian namanya juga orang udah tua ya. Saudara, ibunya udah umur 70 ngomong begini, yang butuh sembako
bilang aja sama mereka. Padahal maksud kita itu nggak bagi sembako, saudara ya. Tapi karena ibu ini ngomong begitu, wah, saudara, tetangga itu semua bilang, saya juga mau bu, saya juga mau. Kami dikeluarkan dari pekerjaan. Akhirnya kami pulang, beli yang ada apa sajalah, bawa ke situ. Saudara, satu kompleks itu siapapun yang minta kami kasih. Saudara, dan kami ajak terima Yesus. Kami berdoa semua mau. Saudara, di tempat itu tidak ada satupun yang Kristen. Sekali lagi, kasih gak pernah gagal. Bukan agama yang menyelamatkan, tapi Yesus kita. Saya berdoa ini jadi tugas kita hari ini. Amin. Saudara, dan inilah waktunya, saudara, supaya kita ini terus berdiri. Mari kita lanjutkan, saudara. Kita langsung lanjutkan semua karunia dan senjata yang Tuhan berikan. Yohanes 3, next. Yohanes 3 ayat 34, 3:21. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan berkat dan karunia rohnya dengan tidak terbatas. Saudara, inilah zaman yang dikatakan dan dijanjikan Tuhan oleh ratusan hamba Tuhan. Saudara, Billy Graham itu mendapat janji dari Tuhan bahwa dia akan pulang, saudara, di usia 99 mendekati 100 tahun. Dan Tuhan bilang begini, kalau kamu meninggal, maka itulah masa lawatan terbesar, lebih dari yang pernah kamu lihat. Saudara, dan benar janji Tuhan, ya dan amin. Saudara, Billy Graham meninggal 99 tahun, kurang 1 bulan dia akan 100. Saudara, hari itu Tuhan juga bicara sama Smith. Saudara, Smith adalah orang yang membangkitkan lebih dari 20 orang mati. Dan Smith ini berkata, 100 tahun sesudah saya akan ada puluhan Smith yang bangkit. Dan mereka akan ada di jalan-jalan, dan gelombang keajaiban akan menyerbu seluruh dunia. Saudara, ada yang namanya Maria Ether. Saudara, dan Maria Ether, saudara, adalah orang yang ajaib sekali. Sebenarnya dia tidak pernah lulus SD, saudara, dan dipakai Tuhan dengan luar biasa dengan kesederhanaannya. Saudara, dia seorang ibu dari 7 anak yang setiap hari harus macul, harus bercocok tanam untuk bisa memberi nafkah makan anaknya. Tapi dia melakukan itu sembari memuji dan menyembah Tuhan. Tiba-tiba pada waktu dia menyembah memuji Tuhan, saudara, orang-orang dilawat Tuhan. Saudara, singkat cerita, dia ambil terus belajar sampai dia dapat S1. Saudara, dia buka sekolah. Walaupun 7 anaknya harus meninggal, saudara, dia KKR dari satu tempat ke satu tempat. Saudara, yang ajaib dari Maria Ether, dia tidak pernah punya uang. Dan dia bilang begini, tidak usah pakai sound system. Kalau Tuhan dan rohnya bekerja, suara saya dari depan sampai belakang akan terdengar. Saudara, dan sejarah mencatat, dia KKR 5.000, 10.000 tanpa sound system. Saudara, dan semua orang dilanda roh Allah. Saudara, hari itu salah satu yang paling ajaib. Saudara, dia kalau kebaktian itu cuma tenda, yang lain tidak ada tendanya, yang tenda cuma di dekat dia. Saudara ya, dan dia selalu main piano sendiri. Saudara, dan mereka juga tidak pakai listrik. Mereka cuma pakai lentera, saudara. Dan entah bagaimana lenteranya jatuh menyambar dia, saudara, sehingga tangannya ini semua kena api. Saudara, selesai apinya dipadamkan dengan tangan yang luka parah. Dia mendekati piano dan dia berkata begini, tidak ada api yang bisa menghentikan, tidak ada sakit yang bisa menghentikan pujian yang keluar dari hatiku. Saudara, dan saudara bisa bayangkan ya sakitnya kalau kena api. Dan ini saudara harus kena touch piano yang keras. Keyboard itu masih lebih empuk, saudara. Zaman itu belum ada keyboard. Dan dia mulai nyanyi, saudara. Untuk menahan sakitnya itu dia nyanyi dengan keras, saudara. Dan di depan semua orang, tiba-tiba luka yang parah bernanah itu ya mulai sembuh, saudara, seketika.
Saudara, Tuhan menyembuhkan dia seketika. Dan pada waktu dia sudah sangat saudara, dia sembuh, dia angkat tangan, dia bilang, ayo semua masuki hadirat Tuhan. Dan tiba-tiba saudara, 5.000 orang rebah. Dan tidak 1 jam atau tidak 5 menit, tidak 1 jam, mereka rebah lebih dari 3 jam. Disambar Tuhan, semua penuh dengan Roh Kudus. 3 jam semua rebah di lapangan cuma nyembah Tuhan. Saudara, dan Maria Ether ini selalu pegang ayat ini. Ada Roh Kudus yang bekerja tidak terbatas. Jangan batasi Roh Kudus dengan pikiran kita. Jangan batasi Roh Kudus dengan iman kita yang terlalu kecil. Jangan batasi Roh Kudus, saudara, dengan pengetahuan kita yang sangat-sangat, saudara, terbelakang. Biarkan Roh Kudus bekerja. Dan Maria Ether yang sama berkata, 100 tahun lagi akan ada kegerakan Roh Kudus yang lebih dahsyat, yang tidak terbatas. Saudara, dan kalau saudara tanya 100 tahunnya kapan? Now. Sekarang adalah masa 100 tahun yang dijanjikan itu. Dan saya mau berkata, Roh Kudus tidak akan memakai orang-orang yang terkenal atau orang-orang yang kelihatannya capable, pintar. Tapi Roh Kudus akan memakai siapa saja yang mau berkata, please Holy Spirit, pakai hidupku, pakai hidupku, dan lakukan apapun. Maka tiba-tiba saudara akan jadi pembawa lawatan terbaik. Saudara, saya itu setiap kali dikagetkan dengan semua yang Roh Kudus gerakkan, pakai saudara, dari anak-anak yang tidak ada artinya. Hari itu kami mengutus seorang anak. Saudara, anak ini baru masuk ke tempat kami 2 tahun di STT. Saudara, dan dia berangkat masih anak-anak bocah lah, saudara ya. Dan dia juga dari Papua. Jadi sekolah kami STT itu ada yang online, ada yang nginep di situ, ada yang saudara datang sekolah biasa. Saudara, dan mereka termasuk yang menginap di tempat kami dari Papua, saudara. Ngomong bahasa Indonesia aja nggak lancar, saudara ya. Dia ngerti tapi ngomongnya aneh lah, saudara. Dan kemudian dia baru 2 tahun, dan kemudian tugas praktek kerja, karena di tempat kami itu semua wajib praktek kerja. 2 tahun udah langsung diutus, nggak ada namanya nganggur ya, saudara. Karena saya punya prinsip begini, orang kalau terima terlalu banyak tanpa praktek, ujungnya maaf kata ya, jadi ahli Taurat, saudara. Dan saya tidak mau itu. Saya bilang kita tidak mencetak ahli Taurat, tapi kita mencetak penginjil-penginjil. Kita mencetak, saudara ya, orang-orang eksekutor, pembawa lawatan, penyembah. Karena itu saya bilang pergi dan beritakan Injil, saudara. Dan dia masuk, kami utus ke pedesaan yang paling dalam, saudara. Dan dia bilang begini, Pak, saya pendeta, saya mau di sini buat kegiatan sosial. Karena itu karena itu daerah semua, saudara, alirannya aliran animisme, dukun, semua seperti itu di Sulawesi, pojok di gunung, saudara. Dan kemudian orangnya bilang begini, di sini tidak ada yang Kristen, tapi kalau kamu mau coba masuk daerah ini, ya, kamu pergi ke sana, ke satu rumah, saudara. Kamu temuin orang itu, karena orang itu orang paling tua di tempat kami, saudara. Umurnya sudah 120 tahun, saudara. Jadi dia pikir, oke, saya cuma suruh minta izin sama orang tua, ya kenapa tidak, saudara. Dia datanglah ke sana, dan dia permisi, nggak ada yang ngomong, masuklah dia. Dia ada itu sebuah rumah yang angker banget, bau, gelap,
Saudara, dan ada orang di situ bertapa. Dia nggak tahu kalau itu dukun terbesar di daerah itu. Dan semua orang yang ketemu dia, bukan dan dia nggak suka, pasti mati. Anak ini nggak tahu, untunglah nggak dikasih tahu. Kalau tahu mungkin nggak berani masuk, saudara. Saudara, dan dia masuk, dan kemudian anak ini berkata, "Pak, minta maaf, saya itu mau masuk, orang Kristen bla 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 lah." Orang ini cuma tatap dan nggak ngomong. Tiba-tiba anak ini dapat dari Roh Kudus, peluk dia dan urapi. Saudara, saya bersyukur dengan anak-anak muda yang sangat berani. Dia bilang begini, saya rasa itu. Jadi dia bilang ini, "Bapak!" Datanglah dia, saudara ya, dengan gaya Papua yang kalau saudara tahu di sini tidak ada orang Papua. Orang Papua itu lebih spontanitasnya dan itunya itu lebih ajaib, saudara. "Bapak!" itu, saudara ya. Saudara, terus dia peluk, dia ambil, sudah siap minyaknya, dia siram minyak, saudara ya. Saudara, dan dia bilang, "Ini doa saya buat Bapak." Nah, saudara, dan orang ini tiba-tiba nangis. Harusnya marah, meledak nangis. Dan selesai nangis, dia bilang begini, "Akhirnya kamu melepaskan saya." Dia bingung. Saudara, dan orang ini menarik nafas, bahkan bilang, "Terima kasih." Saudara, anak ini pulang. Sudah minta izin kan? Udah bilang terima kasih. Jadi dia balik. Saudara, begitu sampai balik semua melotot. Dia bilang, "Bagaimana kamu masih keluar hidup?" Karena biasanya mati kalau bukan seagama dan orang itu tidak suka. Saudara, dan bukan itu tiba-tiba heboh. Ada rame-rame pakai bahasa mereka dan mereka semua pergi. Dia lebih bingung lagi. Saudara tahu apa yang terjadi? Ini dukun meninggal hanya 10 menit setelah anak ini meninggalkan rumah itu. Dan akibatnya apa? Satu desa tanpa perkataan dimenangkan bagi Kristus. Bukankah rohnya bisa bekerja tanpa batas? Saudara, anak ini bahkan tidak bisa bicara Indonesia dengan baik. Baru mahasiswa tingkat 2. Saudara, anak ini juga tidak tahu kalau itu dukun. Tidak ada peperangan rohani. Saudara, dia cuma mendengar Tuhan berkata, peluk. Dan kasih memang tidak pernah gagal. Tapi sekali lagi, ayo jangan batasi Tuhan. Biarkan Tuhan bekerja dalam hidup kita dengan sangat ajaib. Saya selalu berkata, kita ini, saya cuma 0,01%. Selebihnya 99,9 adalah pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Yeshua HaMashiach, Yesus yang sudah memberikan saudara darahnya buat kita. Dan kita ini cuma terakhir. Nah, terakhir. Genaplah saudara. Dan tiba-tiba terjadi sesuatu. Tapi berapa banyak dari kita yang tidak mau, menolak karena tidak percaya, tidak masuk akal, tidak sesuai rencana kita. Padahal dalam bahasa aslinya dikatakan Roh Kudus bergerak tidak terbatas, tidak terprediksi, tidak masuk akal, tidak seperti yang engkau harapkan. Maukah kita bergerak dengan Roh Kudus sampai dia bisa berkata, ayo nak, ikuti gelombangku memberkati dunia. Ikuti gelombangku supaya bangsa-bangsa, suku bangsa dimanapun bisa dijamah oleh Tuhan. Dia butuh saudara dan saya untuk menggenapkan yang 0,01%.
Dan semua tiba-tiba akan sangat ajaib. Saudara, apa yang kita mesti buat lebih lagi? Yang pertama, untuk memasuki masa baru, saudara, adalah pemetaan. Ya. Saudara, Nehemia berkata, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama dengan beberapa orang yang saja menyertai aku. Aku tidak memberitahukan kepada siapapun rencana yang kulakukan. Dan dia bilang, menyelidiki dengan seksama. Ya, ingat saudara, yang kuning aja supaya cepat. Menyelidiki dengan seksama. Saudara, ada banyak orang tidak mau menyelidiki dengan sesama. Saudara, banyak orang tidak peduli saudara tinggal di daerah mana. Saudara, di sebelah saudara mungkin ada dukun. Saudara, mungkin di daerah saudara ada yang miskin. Di daerah saudara mungkin ada yang sangat membutuhkan pertolongan. Nah, ini menyebabkan kita miss. Hari itu ada sebuah gereja datang ke saya. Hamba Tuhannya, pendetanya berkata, Bu, gereja saya ini 20 tahun gak pernah berdiri, gak pernah berkembang. Saudara, dia sempat nangis dan kecewa. Dan dia bilang begini, kenapa 20 tahun ibu berkembang sangat cepat? Kebetulan dia teman saya, kenal saya sudah 20 tahun lebih ya. Kami sama-sama memulai. Jadi pada waktu saya memulai dengan sekolah, dia memulai dengan gereja. Kami sama-sama mulai. Dan saudara, dia nangis. Dia bilang begini, kenapa ya, Tuhan sepertinya tidak adil. Dia bilang, kenapa gereja saya seperti tidak bertumbuh? 20 tahun jemaatnya cuma 50 kakak. Ya itu aja, mati, kawin, punya anak, keluar tambah 1. Pokoknya tetap 50 kakak. Dia bilang, sedangkan ibu bertumbuh menjadi begini besar. Ya, kenapa? Dia bilang, sepertinya Tuhan tidak adil. Kemudian saya tanya sama dia, Bu, maaf ya, Pak, maaf, Bapak pernah doa keliling gak? Dia bilang enggak. Bapak Ibu pernah selidiki gak di daerahmu itu apa? Ada roh apa? Ada dukun, ada apa di daerahmu? Enggak. Saya tanya lagi, Ibu pernah peperangan rohani enggak? Enggak. Ibu pernah enggak satu demi satu besuki kelilingi negeri? Enggak. Ibu pernah enggak naik tempat tinggi memberkati kota? Enggak. Saudara, dan saya bilang, kenapa? Karena itu dia katakan oleh Alkitab. Saudara, dia saya bilang, saya kasih ya Bu datanya. Saudara, kebetulan tempat dia saya juga tahu saudara datanya. Nih Bu, sebelah ibu itu ada dukun terkenal. Oh iya, saya tahu. Terus kenapa ibu diam aja? Saya bilang, kenapa tidak pernah didoakan? Saya bilang, 3 dari tempat ibu itu ada tempat ya pelacuran lah. Maksudnya pelacuran tidak sama judi, tapi tidak resmi. Dia bilang, oh iya, kenapa ibu tidak ke situ? Dan saya berkata, seringkali yang seperti itu mengganggu saudara. Saudara, dan saya ajari beliau. Saya cerita aja yang apa yang saya buat saudara. Ya, saudara, saya tinggal disebut di daerah hijau. Saudara, saya harap saudara mengerti maksud saya. Saudara, sehingga ninja, saudara tahu ya, saya berharap saudara mengerti maksudnya. Saudara ya, daerah ninja saudara. Dan kalau kami, mereka itu yang pria, kalau bersentuhan aja dengan perempuan itu haram. Saudara, mereka kalau lihat saya, dia terang-terangan ngomong gini, maaf ya Bu, pertama ibu perempuan itu sudah haram, jadi saya tidak bisa bersentuhan, bersalaman. Terang-terangan saudara. Saudara, dia bilang, kedua ibu Kristen itu najis buat kami. Ketiga ibu Cina itu musuh kami. Saudara, itu terang-terangan ngomongnya. Saudara, di daerah mereka itu ada tulisan begini, anjing dilarang masuk. Saudara, satu sisi itu peringatan buat mereka yang punya anjing. Tapi yang kedua, yang mereka sebut anjing itu bukan anjing beneran saudara, tapi kita-kita yang non-Kristen saudara. Ya, nah saudara, mereka itu juga mengerikan sekali. Jadi waktu saya masuk ke daerah saya, saudara, mereka sudah
saudara tutup 20 gereja. Itu gereja benar-benar diserbu sama mereka. Dipecahin semua barang-barangnya. Diseret saudara pendetanya keluar. Saudara mereka pernah membakar saudara gereja dan pendetanya di dalam hidup-hidup dibakar. Tapi Tuhan selamatkan. Mereka melukai mungkin 4-5 pendeta. Digebukin di depan umum. Itu daerah saya. Waktu saya masuk, saya tahu Tuhan tempatkan saya di sana. Maka saya bertekad. Dan ini membuat orang berkata saya sesat. Saya bilang maafkan saya, tapi saya melihat dahsyatnya iman. Bukan yang sakti, bukan apa perbuatannya. Setiap orang punya cara berbeda. Tapi saya lihat iman. Hari itu Tuhan bilang begini, kalahkan mereka dengan darah anak domba dan kesaksian. Ayatnya ada di Wahyu kan. Saudara, kalahkan mereka, Tuhan bilang, dengan darah anak domba dan kesaksian. Saudara, jadi saya ambil anggur perjamuan yang kami sudah doakan. Saya campur air. Saya taruh di plastik yang tipis tapi kencang gitu ya, bulat. Istilah saya sendiri nih saudara. Saya bilang ini bom dari surga. Saudara, dan kemudian saya nyanyi deklarasi jalan saudara ya, bawa itu bom saudara, dan di tempat-tempat mereka saya ambil itu saudara ya, anggur perjamuan yang saya campur air, saya lempar ke tembok atau ke lantai, judier, kan pecah tuh air semua, judier saudara ya. Saudara, nah itu saya dibilang sesat saudara, karena katanya saya tidak menghormati perjamuan kudus. Bukan, saya sangat percaya justru. Saya percaya kuasa darah Kristus saudara. Saya percaya darah yang 2000 tahun yang lalu saudara menetes di sepanjang Via Dolorosa tetap punya kuasa untuk menebus seluruh dunia. Ya, tapi saya berkali-kali disidang hanya gara-gara itu saudara. Saya disebut sesat gara-gara itu. Kenapa perjamuan ditebar di saudara ya. Saya bilang maafkan saya lah, saya sampai berkali-kali. Tapi saya bukan tidak hormat, justru saya sangat percaya. Saudara, saya jalanin tempat demi tempat. Ya, mereka hampir menguasai daerah saya. Dan tempat pemimpin dan tempat markas-markas mereka kami lempar bom. Saudara percaya tidak percaya, setiap saya buat itu ya, mereka selalu di dalam loh, sepi. Gak tahu mereka punya CCTV atau enggak, mereka bisa keluar. Dan mereka selalu teriak-teriak. Saya gak tahu lah teriakannya apa ya saudara mereka. Tapi saya pura-pura jalan aja terus aja saudara ya. Nah saudara, dalam waktu cuma 3 bulan semua mereka disapu bersih sama pemerintah. Kita punya Tuhan yang ajaib. Saudara, satu-satu. Saudara, yang satu ketangkep buat bom, yang satu ketangkep nyuri, satu ketangkep korupsi, satu ketangkep saudara pelacuran, satu ketangkep pelecehan terhadap anak muda. Semua disapu habis, bersih. Dan kami bisa mendirikan puluhan rumah singgah saudara, dan tidak ada yang mengganggu. Sejak hari itu gereja bertumbuh di tempat kami, tidak ada yang mengganggu. Dan hari ini kota yang dulu saudara non toleransi, kota saya nomor 2 paling toleransi seluruh Indonesia, sampai dapat sertifikatnya. Dan kami punya stadion. Pada waktu stadion itu selesai, kamilah orang pertama kali yang diberikan untuk memakainya. Untuk apa? Saudara, perayaan Natal bersama satu kota. Sekali lagi, nih doa keliling sakti mandraguna. Sekali lagi, tapi banyak gereja tidak melakukan. Saudara, banyak gereja tidak peduli. Saudara, ini doa keliling kecil-kecilan, saya perkecil.
Saudara, tetangga saya 2 rumah dari saya itu juga ninja. Saudara ya, saya harap saudara mengerti lah ya. Nah saudara ini ninjanya mengerikan saudara. Anaknya, terutama anaknya. Saudara, mamahnya itu pernah lupa pakai ninja karena tukang sayur lewat. Jadi tukang sayur lewat, dia keluar tuh rumah, langsung lari-lari keluar bilang ini, mang, gitu ya, mau belanja. Tahu nggak, anaknya keluar di depan orang, mamahnya ditampar, bang, dan dibilang apa? Pelacur. Keluar rumah tanpa menutup. Jadi saudara bisa bayangkan ini kondisinya kayak apa, saudara. Ini mamanya keluar karena otomatis saja mau manggil tukang sayur. Jadi saudara tahu keadaannya seperti apa. Saudara, dan saya tahu, dan hari itu saya mulai berdoa, Tuhan, apa yang harus saya buat? Nah ini pemetaan, ini termasuk pemetaan. Jadi pemetaan bukan cuma garis besar, garis kecil juga, paling dekat dengan rumah kita. Bisa mengerti ya? Saudara, Tuhan bilang gini, cariin kopi yang tulisan Arabnya segede-gedenya. Saudara, kebetulan anak saya sekolah di Malaysia. Dan kopi di sana itu, wah, tulisan Arabnya sebesar-besarnya, saudara ya. Saya bilang sama anak saya, tolong beliin kopi yang wena, yang tulisan Arabnya segede-gedenya. Ya, semua kalau bisa tulisan Arab, lebih bagus lagi. Saudara, dan saya suruh anak saya ngasih, anak-anak saya laki. Mereka kan tidak terlalu alergi kalau sama laki. Kasihlah saudara. Saudara, dan dia bilang, wih enak. Dia bilang begini, beli di mana? Ya apalagi dengan tulisan Arab segede gitu kan, tiba-tiba enak banget saudara. Saya bilang adanya cuma di Malaysia. Wah, Malaysia bagus, itu bagus katanya ya. Terus saya bilang berapapun kalau mau butuh kami sediakan. Saudara, dia bilang, wah kalau boleh lagi, kami nggak bisa dapat di Indonesia sebabnya. Oke. Saudara, saya bilang sama anak saya, beliin lagi yang banyak, nyetok di rumah buat memberkati mereka. Kami berkati. Saudara, dan hari itu tiba-tiba saudara ya, bapaknya kena stroke. Dan begitu saya dengar bapaknya kena stroke, saya bilang, Bu, saya datengin istrinya. Saya nggak berani sama bapaknya, kan udah tahu nggak boleh ngomong sama perempuan. Dia bilang, Bu, ini ada minyak. Kalau ibu percaya, olesin aja, dan nanti akan terjadi keajaiban. Saudara, dia bilang, oh kayak minyak sam-sam, kayak air sam-sam. Betul Bu, mirip-mirip. Saya bilang ya, pakai aja Bu. Saudara, dan dia mulai pakai. Dan dia bilang, benar Bu, suami saya sekarang bisa ngomong dari pelo, tiba-tiba bisa ngomong. Ya dari tangannya berat, tiba-tiba bisa ngomong. Saudara, dan saya deketin lagi. Dan saya bilang, Bu, kapan aja ibu butuh didoain, ibu ke rumah saya doain. Saudara, dan tiba-tiba dia datang. Dia bilang, Bu, anak saya makin menggila karena ikut ajaran mereka. Anak saya tidak mau sekolah karena bilangnya anaknya sekolah di UI loh, padahal Universitas Indonesia. Tapi dia bilang itu sekolah kafir karena nggak banyak mengajarkan tentang khilafah. Saudara, dan dia bilang, anak saya menggila Bu. Ibu kan tahu waktu itu saya ditampar. Di rumah dia pakai pisau. Kalau ada barang Cina atau barang merek dari Amerika, wah dia marah. Terus saya bilang, Bu, yuk kita doa. Kita doa pakai nama Yesus, Isa, dan nanti ibu lihat. Saudara, singkat cerita, mereka berdoa pakai nama Isa. Ibunya diem-diem ya. Dan anak ini ketemu seorang saudara dosen, benar-benar pakai atribut mereka, ustadz. Tapi ternyata ustadz ini di dalamnya sudah terima Yesus. Dan ustadz ini saudara ngomong sama anak itu betapa dia sangat kurang ajar, pernah menampar ibunya. Pokoknya istilah singkat cerita, mencelikan mata anak ini. Anak ini nangis nyembah di kaki ibunya. Dan ibunya melihat bagaimana keluarga ini dipulihkan. Dia buka ninjanya ya.
Dan hari ini saudara, walaupun dia tetap agama seberang, sekali lagi kita bukan agama yang menyelamatkan, tapi mereka percaya Yesus Kristus itu Tuhan. Saya berdoa saudara menangkap tentang pemetaan. Amin. Saudara, kita lanjutkan perang dan redominate. Saudara, Daniel berkata, saudara, orang-orang kudus milik yang maha tinggi, saudara, akan menerima pemerintahan. Amin. Dan mereka akan memegang pemerintahan itu sampai selama-lamanya. Saudara, jadi pemerintahan itu hak saudara. Apa yang terjadi atas kota saudara itu tergantung saudara. Apa yang terjadi di RT RW saudara itu tergantung saudara. Ya, saudaralah yang harusnya menguasai uang dan semuanya. Saudara, karena itu saya bilang redominate artinya merebut kembali yang menjadi bagian kita, mengambil alih dan menduduki, mewarisi, memuridkan dan membangun pasukan. Saudara, kalau saudara bilang Ibu Iin, mungkin saudara bilang ya sudahlah, dia memang aneh dan dia memang seperti itu. Tapi saya mau berkata, pembantu saya, saudara, saya punya bekas pembantu namanya Susan, masuk ke tempat saya tidak lulus SD. Saudara, saya sekolahkan ujian persamaan sampai dia sekarang S1. Saudara, tapi hari ini saya bilang sama dia, San, kamu berdoa tempatmu di mana? Waktu dia berdoa minta tempatnya di mana, 3 kali dia mimpi keriting-keriting hitam. Dan Tuhan jelas bicara di telinganya, Papua. Saudara, hari ini dia di Papua, di Enarotali. Saudara, saya bilang begini, saya gak bisa kasih uang, San, tapi apapun yang saya ajarin, praktekin. Saudara, ini orang yang dulunya pembantu saya gak lulus SD, hari ini punya TK, SD, SMP, punya rumah makan, radio, dan mengembalakan gereja. Hanya dalam 5 tahun. Saudara, ini salah satu kesaksian bagaimana dia redominate. Saudara, hari itu dia sampai di Enarotali dan dia bilang, Tuhan, dia pertama bikin rumah singgah. Rumah singgah itu adalah rumah kita sendiri yang kita pakai untuk anak-anak belajar tanpa biaya. Saudara, rumah singgah adalah kita kasih makan anak-anak yang miskin. Rumah singgah adalah mereka yang tidak punya ijazah, kami kasih kesempatan untuk ujian persamaan. Saudara ya, supaya mereka bisa dapat SD, dapat ijazah SMP dan sebagainya. Itulah rumah singgah. Sudah dia buka rumah singgah dan dia pengen banget bikin sekolah dan sebagainya. Dia doa sama Tuhan tiap hari, dia lewat di kantor bupati dan dia berkati dari depan, Tuhan gerakkan untuk ngasih tanah untuk bangunin sekolah. Saudara, dan sudah. Terus dia tanya lagi sama Tuhan, Tuhan apa yang harus buat? Tuhan bilang begini, kirimin nasi kuning, ya itu bupati di jam makan pagi. Saudara, jadi dia masak nasi kuning, saudara, jam makan pagi, saudara ya. Saudara, jam 6 dia kirimin hangat-hangat. Saudara, dan dia bilang, tolong ini nasi kuning persembahan kami buat Pak Bupati. Saudara, singkat cerita, Pak Bupatinya rasain dan bilang gini, wow, di Papua tidak ada nasi kuning seperti ini, katanya. Nasi kuning terenak. Ya, yang masak orang Jawa beda kan, saudara ya. Saudara, orang Papua itu seleranya mirip Jawa Tengah, saudara. Jadi harus manis, ya, bukan asin. Nah, di Papua sendiri mereka tidak bisa masak nasi kuning. Mereka tidak bisa masak tempe, orek, ya, pokoknya lauk-lauk nasi kuning lah, saudara. Saudara, dia makan sangat enak. Dia bilang, tanya siapa yang masak, siapa yang ngasih. Mulai sekarang kalau kita pesta, kita harus pesan sama dia. Saudara, sejak itu setiap kali gubernur ini bikin pesta, saudara, misalnya ulang tahun atau pesta, saudara ya, makan-makan apa sajalah, saudara ya, dia pesennya sama pembantu saya ini, saudara. Dan memang masaknya enak, saudara. Itu latihan di rumah saya. Kalau nggak enak saya tolak soalnya. Saudara, jadi enak pasti dijamin. Sampai hari ini aja suami saya kalau dia pulang ke Jawa, suami saya langsung bilang, masakin ini ya Mbak, masakin ini ya Mbak, masakin ini ya. Ya. Dan dia bahagia banget karena dia tahu kami semua menyintainya. Saudara, singkat cerita,
Seluruh bupati, pejabat, semua tahu masakan dia. Dan hari itu pada waktu dia ngantar makanan, dia pas ketemu sama bupatinya, karena bupatinya bilang, saya mau ketemu sama yang bikin. Dan dia mulai cerita beban dia pengen buat sekolah, saudara. Dan kebetulan pas kumpul tuh ada dari Dignas, ada dari saudara ya, dari bupati, dari mana-mana. Dan mereka sudah makan semua masakannya, saudara. Dan begitu dia cerita, saudara semua bilang begini, sekarang juga kami tanda tangan. Saudara bupati itu langsung bikin surat, berikan tanah, bangun sampai jadi sekolah ya 12 kelas, dan biarkan mereka memilikinya. Dalam 1 hari dia dapat surat dan izin pembangunan. Kemudian 6 bulan kemudian dia dapat, dan hari ini saudara dia sudah duduki itu, ikut dibangunin rumahnya. Saudara, luas tanahnya 2 hektar. Saudara, jadi setiap kali datang ke sana dia ngomong begini sama saya, atau setiap kali ketemu dia ngomong gini, Bu, saya sudah mewarisi ibu. Rumah ibu kalah gede sama rumah saya. Rumah saya 2 hektar campur sama sekolah ya. Rumah ibu cuma ya 200 meter persegi. Saudara, saya bilang betul, itulah mewarisi. Engkau menjadi 10 kali lipat lebih dari saya. Saudara, saya mau berkata, Tuhan sedang mau bawa setiap kita. Jangan merasa saudara kecil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, saudara. Saudara, aduh, kalau bekas pembantu saya sekarang bukan pembantu saya, karena temen dia itu bupati, gubernur, saudara ya. Wah, keren banget lah, saudara ya, bos kecil. Saudara, kalau dia lewat saya sampai minder, saudara. Kalau dia lewat di Paniai, saudara, setiap orang nunduk ke dia gini, Bu dokter. Saya bilang nih, sejak kapan lu jadi dokter? Loh, saya kan ikutin ibu, tumpang tangan. Kalau yang sakit kasih obat apa yang di kepala. Jadi pokoknya kalau orang sakit semua ke dia, saudara. Terus apa yang di kepala? Tuhan bilang begini, kasih vitamin C ya. Saudara, Tuhan bilang kasih misalnya ya obat mencret, norit, kasih, dan sembuh, saudara. Sebenarnya karena tumpang tangan dan minyak urapan, saudara. Saudara, nanti lewat lagi sebenarnya ini ibu guru, karena dia memang kepala sekolah. Dia lewat lagi dibilang apa? Ibu apa itu pejabat, padahal dia bukan pejabat, tapi karena dia dekat sama pejabat. Saudara, nanti lewat lagi dibilang lagi, saudara, wah ibu pendeta, memang pendeta, saudara ya. Saudara, jadi saya bilang ini, kamu ini ajaib ya. Semua orang kenal kamu. Dia bilang bukan cuma 1 kota, Bu, 1 provinsi kenal saya semua. Sampai RMS, sampai istilahnya pemberontak maupun tentara kenal saya. Saya bilang bagaimana bisa? Setiap kali ada berkat dari pemerintah, pemerintah lebih percaya sama kami daripada sama yang lain. Saudara, kan setiap tahun tuh ada dana ini, dana itu. Pemerintah akan panggil dia, dan dia bilang ini ada dana Natal, tolong kamu yang bagiin. Nah, kan saya turun, dia bilang saya bagiin semua, jadi semua orang kenal. Wah, ibu dokter, ibu pejabat, ibu kaya raya katanya ya. Saudara, sekali lagi, kita bisa menjadi sangat dahsyat kalau kita jalan bersama Tuhan. Mari redomini. Saudara, kota ini, desa saudara, diduduki, dipegang harus oleh anak-anak Tuhan. Amin. Itulah masa yang baru. Yang ketiga, saudara, berkati kota dan ciptakan yang baru. Ya saudara, Yesus aja setiap kali habis saudara pelayanan, dia naik ke gunung buat berdoa. Betul enggak? Bacakan di Alkitab dengan saya sama hamba Tuhan ya. Kadang-kadang ada hamba Tuhan ngomong begini sama saya, Bu, ibu kenapa sih sesat naik-naik ke gunung? Saya bilang, lu Tuhan Yesus naik ke gunung kok tidak dibilang sesat, saya kok dibilang sesat. Terus saya bilang, Tuhan Yesus tahu nggak sih kalau kita doa dimanapun Tuhan mendengar? Tahu nggak? Tahu. Orang dia yang bilang kalau doa di tempat tersembunyi aja. Tapi Tuhan Yesus yang sama yang bilang kalau doa di tempat tersembunyi aja,
juga selalu naik ke gunung dan memberkati dari atas. Karena firman Tuhan di Ulangan berkata, kalau kamu mau memberkati, naiklah ke gunung Ebal, naiklah ke gunung itu, berkati. Saudara, dan seringkali kita tidak melakukan ini. Saudara Renat Bongke, kalau saudara tahu, setiap kali dia mau bikin KKR, dia akan naik ke gunung atau ke tempat KKR, dan dia 24 jam mengadakan penyembahan, peperangan rohani maupun memberkati kota. Saudara Joshua, TB Joshua, saudara bagaimana dia menjadi orang yang sangat kaya, diberkati, menguasai kota demi kota di Afrika. Dia berkata, saudara, bagaimana mungkin kamu bisa perang, bisa KKR, bisa menduduki kota kalau kamu tidak menduduki dan merubah dan memegang atmosfernya. Saudara, dan dia selalu naik ke atas. Saudara Joshua, TB Joshua ini salah satu orang yang ekstrim. Dia nggak mau naiknya, kalau saya ini masih cari yang gampang. Naiknya saudara gedung yang tinggi, tinggal naik lift, saudara ya. Dan dari gedung yang tinggi saya berkati kota. Saudara, sampai hari ini saya lakukan. Ya saudara ya, di sekolah saya ada tingkat 7. Saudara, itu dak open air di atas. Dan saya berkati dari tempat itu, gampang saudara. Tapi TB Joshua nggak pernah mau. TB Joshua selalu naik gunung, saudara. Dan dia bilang, kalau Yesus melakukan, masa aku tidak mau melakukan. Dan memberkati kota, peperangan rohani 6 jam setiap kali dia mau masuk satu kota. Saudara, ada seorang hamba Tuhan yang terkenal sangat kaya, tapi tetap sederhana, dan punya saudara yang namanya hall kebaktian 3 km kali 3 km. Buat 7 juta. Ya betul ya Pak Henry ya, buat 7 juta ya. Buat 7 juta orang. Setiap kali kebaktiannya biasa sekitar 1 juta. Tapi di acara-acara tertentu dipanggil seluruh dunia datang, itu 7 juta. Karena itu dia punya hall 3 saudara kilometer kali 3 kilometer. Saudara, dan pendeta ini, saudara, seringkali menghabiskan waktunya puasa, doa, deklarasi. Di dalam kebaktiannya kadang-kadang 24 jam. Saudara, mereka cuma tersungkur nyembah. Kadang-kadang saudara dia bilang, semua saya tidak mau ada satupun mulut terbuka, satupun mulut tertutup. Semua bicara. Dan saudara, tiba-tiba itu kayak konsep doa. Semua deklarasi, wow, semua ngomong, semua teriak, memberkati kota. Saudara, dan itu membuat saudara gereja ini menguasai satu kota. Dengan setiap kali kebaktian 7 saudara juta untuk kebaktian yang khusus. Kalau kebaktian harian 1 juta. Saudara, ini bukan orang kaya. Dia, saudara bisa bayangin ya, miskinnya pendeta ini. Dia pertama kali pakai sepatu usia 16 tahun. Selama itu dia tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal. Jadi saudara tahu, dari keluarga semiskin itu, hari ini bisa punya satu kota dengan 200 cabang di seluruh dunia. Sekali lagi, jangan pernah anggap enteng siapa saudara. Saudara adalah orang-orang yang sangat berharga. Saudara pilihan Tuhan. Saudara kekasih Tuhan. Jangan pernah berkata bahwa, oh itu si A hebat, kaya. No. Masalahnya cuma seberapa kita mau berjalan dengan rohnya. Seberapa kita bisa percaya. Seberapa kita ini tidak membatasi Tuhan. Karena seringkali yang menghentikan Tuhan bukan orang lain dan bukan iblis, tapi diri kita. Bukankah ayatnya berkata di kota itu Tuhan tidak bisa buat mujizat karena mereka tidak percaya. Saudara, Yesus loh tidak bisa buat mujizat. Karena apa? Gelombang ketidakpercayaan.
Saudara, saya percaya ini waktunya. Yang keempat, mari buat jaringan network untuk menguasai. Ya, saudara, dalam kami, saudara, tidak pernah bekerja sendiri. Bahkan kami buat network sama polisi, sama tentara. Kami buat, saudara, sama wali kota, bupati. Saudara, kami juga buat network, saudara, sama aliran-aliran macam-macam. Saudara, mungkin saudara berkata, kenapa mesti bergaul sama mereka? Loh, Paulus berkata sama orang Yunani, kita jadi orang Yunani. Bukan berarti kita